Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi di Ngaprak Info. Saat ini saya sedang berada di Pelopor Senen menuju ke arah jalan Gunung Sahari. Tujuan saya mau ke Pasar Baru untuk melihat keadaan pasar tersebut. Dalam perjalanan ini saya menuju ke arah Keramat Jalan Gunung Sahari. Tampak tidak pada hari Sabtu ini tidak terlalu ramai oleh kendaraan. Sebelah kanan terlihat Pasar Senen yang telah direnovasi. Nampak Pasar Senen terlihat lebih indah dari sebelumnya. Inilah jalan Gunung Sahari. Kondisinya tidak padat oleh arus kendaraan. Dari jalan Gunung Sahari ini saat ini saya akan berbelok ke arah Jalan Dr. Budi Utomo. Tampak arus kendaraan tidak begitu ramai. Setelah ini saya akan berlurus menuju ke arah Masjid Istiqlal. Terlihat tidak banyak kendaraan yang lewat di jalan ini. Jalan seperti lengang. Di kiri kanan jalan pun tidak ada para penjual dagangan atau penjual makanan. Jalan ini tampak bersih. Sebelah kanan terlihat gedung pos yang posisinya berada di belakang lapangan banteng. Dari sini saya akan menuju ke arah Masjid Istiqlal, nanti belok ke arah kanan. Tampak di kejauhan gereja katedral, terlihat menara gereja katedral di sebelah kanan. Nah, dari sini saya akan berbelok ke kanan. Sebelah kiri terlihat nanti Masjid Istiqlal. Tampak gereja katedral begitu megah dengan menaranya yang tinggi. Tampak Masjid Istiqlal yang megah, merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Tampak menaranya begitu megah dan indah. Dari sini saya akan melanjutkan perjalanan ke arah Pasar Baru. Dari depan Masjid Istiqlal ini saya akan menuju ke arah Pasar Baru. Saat ini terlihat stasiun Juanda di arah sebelah kiri. Saya akan menuju ke arah Pasar Baru yang tak jauh dari stasiun Juanda. Di jalan ini pun terlihat arus kendaraan tidak begitu ramai. Sebelah kiri terlihat kali yang berada di sekitar Pasar Baru.
terlihat gerbang pasar baru dari arah kejauhan. Saya akan belok ke arah kiri yang menuju ke arah gerbang pasar baru yang merupakan gerbang yang cukup tinggi, di mana pasar baru ini dibangun pada tahun 1820 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tampak situasi di pasar baru ini tidak begitu ramai oleh para pengunjung yang hendak berbelanja. Terlihat para seniman sedang memamerkan lukisannya di pasar ini. Tampak beberapa toko terlihat tidak begitu ramai oleh para pengunjung yang hendak berbelanja. Terlihat jalan begitu lengang. Ada juga beberapa stand yang memang disediakan untuk berjualan di pasar ini. Pasar baru sekarang tidak seramai seperti pada masa yang lalu, yang banyak dikunjungi oleh para calon pembeli yang hendak membeli barang-barang yang ada di pasar ini. Terlihat jelas di kanan kiri tidak begitu banyak orang yang berlalu lalang untuk berbelanja. Adapun pemerintah Provinsi Jakarta akan merevitalisasi pasar baru ini dalam waktu dekat, karena pasar ini menurut Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, pasar ini terlihat atau terkesan jadul, maka perlu segera direvitalisasi, sehingga dampaknya nanti akan banyak pengunjung yang datang ke pasar baru ini. Konsep utama revitalisasi ini adalah untuk menjadikan pasar baru sebagai pusat oleh-oleh khas Jakarta sekaligus destinasi wisata belanja. Pasar baru memiliki lokasi yang strategis karena berdekatan dengan Gedung Seniman Jakarta, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan Istana Kepresidenan. Untuk mendukung konsep akses, pemerintah Provinsi Jakarta akan membuka trayek baru Transjakarta yang meliputi rute dari Blok M dan Tebet menuju Pasar Baru serta rute strategis lainnya di dalam kota. Pramono juga akan melakukan pembenahan yang berupa pembuatan area khusus bagi pejalan kaki yang menuju pasar baru ini guna menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih. Beliau juga menegaskan bahwa kawasan tersebut akan dijadikan area khusus. Kawan-kawan, saat ini saya akan memasuki lantai 1 untuk melihat keadaan kios-kios di lantai ini. Tampak di lantai ini tidak terlalu banyak pengunjung yang lalu lalang untuk berbelanja. Tampak sekali tak ada yang banyak pengunjung yang melakukan transaksi untuk membeli barang. Lihat juga toko-toko yang tutup di lantai ini.
Minum ganti-ganti itu nggak apa-apa. Hanya beberapa pembeli yang sedang melakukan pembelian di toko tertentu. Terlihat lengang, tidak banyak orang yang lalu lalang. Sekarang saya naik ke lantai 2, tampak sejumlah pedagang pakaian sudah memajang barang dagangannya. Terlihat juga di lantai ini tidak banyak pengunjung yang lalu lalang di lantai ini. Saya juga naik ke lantai 3, sama seperti lantai 2, tidak banyak pengunjung yang hendak membeli barang di lantai 3 ini. Lihat banyak pakaian yang dipajang. Saat ini saya akan meminta komentar dari salah seorang pedagang pakaian yang berada di lantai 3 ini. 23 tuh udah mulai agak turun lah. Tapi semenjak pas sudah lewat PPDB ya, lepas PPDB itu kan. PSBB. Lepas PSBB itu udah agak sedikit meningkat ya. Cuman gitu bang, kan kadang ada kalanya rame, sepi gitu. Tapi omset gimana? Kalau buat omset sih semenjak lewat pandemi jujur agak turun. Tapi nggak, kalau buat saya sendiri paling cuma sekitar turun 30%-an lah. Iya. Terus saran abang nih buat pada pemerintah sebagai pelaku yang berwenang gitu untuk mengangkat situasi pasar baru agar kembali ramai dengan ada kali masukan buat pemerintah. Masukan buat pemerintah untuk usaha thrifting ya. Kan Blok M udah mulai ramai nih contohnya. Ya. Ya, sekarang gimana kalau di sini dibikin supaya ramai? Kan pemerintah punya wewenang mengadakan revitalisasi atau apa gitu. Mungkin kalau buat revitalisasi pasar ya, pasar baru emang udah rapi sih kalau buat revitalisasi. Tapi kalau buat promo biar rame lagi kayak dulu ya, mungkin dari segi iklan kali ya, mungkin ya apa promosi untuk produk thrifting ke masyarakat biar lebih kenal. Kan orang dominan ke produk baru sekarang. Itu kan semenjak banyak dunia online. Ya kan. Yang paling kalau buat pemerintah ya apa ya, mungkin saran saya ya untuk ke Pemda ya terutama ya biar ya dunia usaha thrifting disamakanlah dengan usaha lokal baru gitu kan. Jadi jangan dibeda-bedain gitu kan. Biasanya selama ini kan Pemda kan bedain usaha baru lebih dominan gitu kan, dan usaha thrifting menjatuhkan usaha baru gitu. Kalau bisa untuk Pemda ya disamain lah gitu kan, disejajarkan gitu. Apakah perlu ada pembenahan misalnya prasarana dan sarana ini agar mendatangkan minat bagi para turis lokal maupun mancanegara untuk datang pasar baru untuk berbelanja? Oh iya dong, pasar baru tempatnya enak bang. Yang pertama nyaman. Ya kan, kalau buat turis-turis sih banyak yang datang. Tempatnya nyaman, AC, bersih, ya kan. Tatarannya juga setiap toko per toko itu kan rapi semua. Dan produk displaynya juga kan, produk display setiap toko itu kan mereka memajang yang bagus-bagus gitu. Karena di sini tuh pasar baru ini lantai 3 ya, thrifting itu mengutamakan para pedagang ini barang-barang yang berkualitas. Terutama untuk yang bagus-bagus lah, yang nomor satunya gitu loh. Terus kalau di lantai bawah nih perlu prasarana nggak, misalnya buat tempat agar lebih nyaman gitu orang datang berminat datang ke pasar baru untuk berbelanja ataupun mencari hal-hal yang unik gitu di sini. Gimana komentar abang? Untuk hal-hal unik pasar baru kalau di lantai bawah itu kan dominan ke ada yang jual kayak kamera jadul kamera jadul kan lantai 2. Itu kan banyak karena orang-orang itu kan banyak yang cari ke pasar baru, banyak cari yang utama yang unik-unik bang, yang nggak pasaran ya kan, nggak cuman baju doang, ada kamera juga ada di bawah lantai 2. Itu kan terus segala macam kuliner juga ada di sini. Tuh, pokoknya ya datanglah mampir ke pasar baru lagi ya, biar rame lagi. Barang-barang yang sifatnya seni gitu, misalnya lukisan atau apa, perlu ditingkatkan. Perlu lah, pastilah. Lukisan juga banyak ini kan, lukisan yang kuno-kuno ya kan, yang zaman-zaman dulu juga ada yang jual sini. Produk-produk yang kuno lah, yang langka-langka tuh ada di pasar baru deh. Mampir ke sini.
Kawan-kawan, demikian hasil kunjungan saya ke Pasar Baru. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak kawan-kawan.